Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Nur Eka Susilawati, guru SMA 1 Cicalengka, guru biologi. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi baru mengenai sel. Sel kita akan bahas di kelas 11 di semester 1. Baiklah, lihat pada tampilan layar di HP Anda. Kita lihat apa itu sel ya. Jadi apa yang kalian ketahui tentang sel dan yang menyusun organel sel? Baiklah, kita mulai. Jadi sel itu adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Jika kalian lihat di gambar, sel yang memiliki hubungan yang sama akan membentuk sebuah jaringan. Jaringan dengan memiliki tujuan sama akan membentuk organ. Kemudian organ akan membentuk sistem organ dan berakhir pada individu atau makhluk hidup tertentu. Nah, kemudian kita masuk kepada materi selanjutnya. Nah, bisa kalian lihat di sini sejarah tentang sel. Sel ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke ya. Robert Hooke pada tahun 1665. Waktu itu Robert Hooke mengamati sel gabus dari dinding sel tumbuhan yang sudah mati. Nah, beliau melihat bahwa di dalam sel tersebut ada ruang kosong yang kemudian dinamakan dengan sel atau dalam bahasa Latin disebut dengan selula atau yang artinya kamar kecil. Nah, kemudian teori tersebut juga dikuatkan oleh teori pada tokoh yang lainnya, yaitu Anthony van Leeuwenhoek, menjadi orang pertama kali melihat sel hidup dari alga Spirogyra dan bakteri yang menggunakan mikroskop sederhana pada tahun 1674. Sejak itu, para ilmuwan di seluruh dunia berlomba-lomba untuk melakukan percobaan tentang sel. Perlu kalian ketahui bahwa sel memiliki ukuran sangat kecil. Ya, ukuran sel berdiameter antara 1 sampai 100 mikrometer dengan volume berkisar antara 1 sampai 1000 miometer. Sel hewan berdiameter kira-kira 20 miometer, sel tumbuhan 40 miometer dan amoeba berkisar 90 sampai 800 miometer. Dan sel alga yang besar ukurannya sampai 50.000 miometer atau 50 milimeter. Ukuran sel yang sangat kecil tersebut menyebabkan sel sulit untuk diamati oleh mata telanjang. Karena itu, kita butuh menggunakan mikroskop untuk melakukan pengamatan sel. Nah, pada layar Anda, di situ diperlihatkan ada dua macam sel. Yang pertama adalah sel tipe prokariotik dan yang kedua adalah sel tipe eukariot. Nah, contoh dari sel tipe prokariot adalah pada Monera. Prokariot berasal dari kata pro dan karyon. Pro artinya sebelum, karyon artinya inti. Jadi sel prokariotik ini merupakan sel yang belum memiliki nukleus atau tidak memiliki membran inti yang memisahkan materi genetik di inti sel dengan bagian sel lainnya. Materi genetiknya atau DNA-nya pada sel prokariotik nampak terkonsentrasi pada suatu tempat yang disebut dengan nukleus. Nah, selanjutnya kita masuk ke sel eukariotik. Nah, eukariotik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eu yang artinya sebenarnya dan karyon artinya inti. Merupakan sel yang memiliki nukleus yang sebenarnya atau materi genetik disebut dengan DNA yang dibungkus oleh membran inti. Nah, jika kalian lihat, sel eukariotik ini adalah pada sel hewan, sel tumbuhan, dan alga. Nah, kita lanjutkan pada komponen kimiawi yang menyusun sel. Nah, kalian lihat pada tampilan tabel berikut, ini adalah unsur dan senyawa kimiawi makhluk hidup. Penyusunnya yaitu ada air, karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Nah, pada tabel yang kalian lihat, di sini ada contoh-contoh dari komponen sel yang menyusun jenis-jenis makhluk hidup. Ada manusia,
ayam, jagung, beras, bayam, dan ragi. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana perbandingan dari komponen penyusun sel tersebut. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita sampai pada komponen kimiawi sel. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan pada organel sel dan fungsi dari masing-masing organel sel. Demikianlah pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.